Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim amri wa lu'matan syarifal khalil. Hasbunallah wa wakil wa maula wa rasul la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua IMPI Kabupaten Garut, yang kami hormati KKP, 4 KKP, yang kami hormati dan kami bacakan Bapak dan Ibu sendiri Kabupaten Garut. Yang pertama-tama sudah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan yang sehat dan hati. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam bercurahkan ke junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf karena kami izin dari pimpinan karena Bapak Ibu sudah bisa menghadiri dan kegiatan ini karena beberapa hal yang bisa ditinggalkan. Dan kami pun kemarin sudah izin ke Pak Sekdis kami dari Bekasi menghadiri rapat koordinasi IMPI yang ada di Kabupaten Garut. Bapak dan Ibu yang berhati, mohon maaf kalau kami menjadi PLT itu mungkin tanggung jawab besar. Walaupun juga tidak tahu kenapa kami yang ditunjuk dengan PLT karena Pak Senior masih banyak, tapi tidak merasa mengurangi rasa hormat. Itu kami ditugaskan oleh pimpinan, insya Allah kami tidak akan kecewakan. Bapak dan Ibu, sekaligus mohon maaf karena Bapak dan Ibu pribadi saya orang tua kami, guru kami, mungkin dari strukturan mungkin kami yang lebih tinggi, tapi kami dan pribadi tetaplah para pemilik itu orang tua kami butuh bantuan, masukan, dorongan, ilmunya. Kami menerima masukan-masukan dari Bapak dan Ibu. Mungkin dari struktural kamilah yang lebih tinggi, tapi dari segi umur mungkin kami lebih bawah lah dari Bapak dan Ibu. Dan kami pun juga mohon maaf dari Bapak dan Ibu, kami bukan menggurui gitu Pak. Lagi itu fakultas aja sedayana, bukan menggurui, bukan memberikan cuma memberikan informasi yang disampaikan oleh pimpinan gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi bukan untuk menggurui. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin ada beberapa hal mungkin nanti informasikan juga kalau seandainya nanti Pak Bupati, kalau seandainya kami informasikan kalau seandainya Pak Bupati tidak hadiran baik di rapat apa, mungkin HP-nya mohon di-silent atau disimpan karena Pak Bupati kalau sedang menginformasikan ada yang main HP itu langsung ditutup. Kami menginformasikan kalau seandainya Pak Bupati atau pimpinan yang akan memberikan arahan-arahan. Nah baik Bapak dan Ibu, ini ada beberapa hal sangat penting. Yang pertama, kami insya Allah belajar dari pengalaman itu kami udah beberapa kali dalam saat ini. Kalau dulu belum ada pengalaman, belum ada masukan, belum karaos rasa menjadi pimpinan seperti gimana, karena kami sewaktu diperiksa oleh APH, nah itulah jadi pengalaman yang sangat berharga, yang sangat penting. Kami jujur ditakdir jadi kasih itu cuman materi, tapi diklat yang betul-betul menjadi pengalaman itu diperiksa oleh APH, periksa oleh Polda, periksa oleh Kejati, periksa oleh Polres, periksa oleh Kejaksaan. Itu kami sudah mengalami. Nah untuk itu kami mohon dengan kepercayaan pimpinan terhadap kami, ya kami bukan berubah, kita sama-sama memajukan PAUD dan Dikmas dengan sama-sama para pendidik ataupun dengan para pengawas. Karena apa? Ya mulai berpengalaman karena diperiksa oleh APH. Nah kami
kedepannya insya Allah Bapak dan Ibu, semua apapun yang keterlibatan dengan PAUD dan PKPM, PAUD dan Ikmas, kita duduk bersama bareng-bareng dengan para peminat insya Allah kedepannya. Karena dari dulu kan belum ada pengalaman, seiringannya waktu ada berpengalaman, ada proses-proses, itulah jadi bahan kepada ini. Kalau seandainya pekerjaan dilakukan dengan individu, kami berdua dengan staf, itu tidak ada permasalahan. Tapi seandainya pekerjaan dibagi-bagi dengan rekan binaan yang ada di lapangan, ya mungkin merasa hampang. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kita mulai dari sekarang, karena ada pengalaman, kita membagi tugas dan betul-betul tupoksinya yang ada di lapangan masing-masing. Karena apa? Kami koordinasi atau rapat dengan Pak Bupati. Pertama, Pak Bupati itu betul-betul menyoroti tugas foksi tetap penilik kerjanya seperti gimana, bahkan nanti SKP-nya pengen lihat, gitu kan. Kami juga khawatir ke rekan-rekan penilik. Di dalam pengalaman untuk udah diperiksa oleh APH, itu semuanya tertuju di penilik. Nah, kami menginformasikan sayang juga kalau seandainya penilik dikorbankan. Untuk itu kita membenahi aturan-aturan yang sudah diperiksa oleh APH tentang kinerja penilik. Nah, itu kita sama-sama diskusi, sama-sama kedepannya seperti mana, kedepannya mau dikembangkan PAUD dan Ikmas, kita bareng-bareng saudara. Tidak menilai mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Yang pertama itu nama-nama penilik dan nomor HP itu udah ada di aset kesana. Untuk itu mohon Bapak dan Ibu hati-hati. Kami tidak menarik bahwa kegiatan yang ada di PAUD, Ikmas, tapi dengan keadaan sudah diperiksa nilai besar pun uang letai. Nah, untuk itu kita sepakat dari sekarang menjadi PLT. Kami juga merasa berat lah dikasih tugas PLT. Mudah-mudahan nanti pimpinan mana yang lebih baik, mana yang jadikan pimpinan, kami panut siapapun orangnya yang jadi kabinet nanti. Nah, untuk saat ini kalau seandainya sudah berjalan, sudah diberikan kepercayaan, ini kami berdua pengennya kita musyawarahkan dengan para penilik. Pertama, ini yang sudah dilontarkan oleh Bukasi, ini mengenai pengajuan yang ada di lapangan. Bapak dan Ibu, kami sepakat Bukasi tidak tertonjongan atau kami pun tidak tertonjongan, kami musyawarah dengan para penilik. Yang pertama bantuan dari PAUD dulu. Dari PAUD itu pasti ada alat-alat sarana prasarana, baik itu rehabilitasi, RKB, AP dalam, AP luar, mebler, itu usulan semua dari penilik. Kami akan rapat kerja nanti setelah ini, mungkin besok jam 2 kami rapat kerja dengan pengurus IP. Karena apa? Yang pertama, yang kemarin itu rapat statistik di Bapeda. Bupati menuntut statistik yang ada di PAUD dan Ikmas itu diberi waktu 1 bulan harus beres. Pertama, yaitu jumlah siswa yang ada di PAUD, di PKBM itu harus dapat siswanya berapa. Nah, mungkin kami nanti kita berbagi tugas, kita pecahkan, diskusi, musyawarah, kita bareng-bareng. Karena kegiatan ini itu Pak Bupati dituntut se-Kabupaten Garut harus merata. Tidak ada ampun. Kami pun tidak menanti. Kalau dulu kan kumah itu usulan kita, di mana wae usulan. Tapi saya sepakat usulan semua dari penilik. Usulan. Tidak ada, baik itu pun ada titipan, kami informasikan. Dan mudah-mudahan titipan di Banjarwangi 1 atau Singajaya 1 itu nanti koordinasi kalau seandainya ada kuota 5. Oh, titipan di 1, kami insya Allah akan koordinasi.
untuk saat ini. Ke depan kami selalu koordinasi dengan para pendidik dan pengawas. Karena Pak Bupati orangnya pendidikan, jadi semua berbentuk bantuan itu pengen ada pemerataan. Jadi kedah rata, hiji-hiji gitu kan, dua semua kecamatan harus terisi. Nah itu mengenai pengajuan RKB, rehab, nanti Bapak dan Ibu merekap semua sekecamatan apakah ini memintanya data statistik 5 tahun ke depan. Berarti kalau sekarang itu PAUD cuma 20-15 RKP, 15 titik. Nah bisa saja nanti koordinasi apakah per kecamatan baik PAUD, Kober TK Kober SPS 5555 untuk 5 tahun ke depan. Nah itu dalam segi rehab RKB. Tapi badan ini harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tahu di lapangan. Oh rehabnya seperti ini, fotonya mana nanti direkap di panitia pengurus IP, siapa yang ditugaskan itu semua. Kami lah misalnya dengan kegiatan-kegiatan ini kami mutlak untuk kebersamaan usulan-usulan ada di lapangan. Insya Allah kami tidak akan bermain, kami siap untuk usulan-usulan dari Bapak dan Ibu. Itu mengenai rehab dan RKB. Berikut juga update dalam ini, mohon Bapak dan Ibu, kami sudah ada catatan dari 2023, 2024, 2025 itu udah kami rekap yang mendapatkan AP dalam, mebeler, AP luar. Semua 2025 tidak ada yang double. Usulan Bapak dan Ibu itu yang 3 sarana prasarana tersebut jangan sampai yang double yang mengusulkan. Contoh TK Asalam tahun 2023 sudah mendapatkan mebeler, udah, tapi kebutuhannya AP dalam atau AP luar, stop dulu. Jadi ada pemerataan lah bergilir. Kalau seandainya ini 2.500 sudah tercukupi, sudah kebagian, baik di 3 poin itu, mungkin tahun 2027 bisa diusulkan. Oh ini sudah mendapatkan mebeler, tapi AP dalam AP luar belum. Nah itu. Tapi untuk saat ini yang belum merasakan bantuan yang 3 poin itu, 3 sarana prasarana itu, jangan diusulkan. Ya. TK, PAUD yang belum mendapatkan AP dalam, AP luar, mebeler, kami tampung ya. Walaupun nanti Bapak dan Ibu mengusulkan yang sudah mendapatkan, mungkin dari Kabupaten Garut akan dicoret karena ada catatannya. Kami udah siap 2023, 2024, 2025 sekarang udah ada catatannya. Jadi di Bapak dan Ibu mohon yang belum pernah menerima itu semua diusulkan oleh para pemilih. Walaupun nanti tidak ada aspirasi atau titipan, kita duduk bersama lah. Makasih ini titipan ini hiji dua mah tujuan masalah. Oh iwati para penilai wargi pengawas silakan saja, asal nanti kami hubungi koordinasi supaya bisa memberikan penjelasan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya pengajuan mohon itu dari pendidik awal dari sekarang tanpa ampun. Kami tidak akan bermain, insya Allah dengan Pak Bu Kasih kami serahkan ke pendidik usulan-usulannya. Itu kalau bisa sebulan ke depan harus bergerak ke lapangan. Yang selanjutnya yang tadi sudah dibahas tentang perizinan. Bapak dan Ibu, perizinan sekarang sudah ke BPMPT. Jadi pengusulannya bukan berbentuk proposal lagi, nanti berbentuk online supaya tidak kecemburuan, tidak ada langsung ke ISTI gitu. Karena perizinan itu ada kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan masuk ke online. Oke, betul-betul di
clear, mohon nanti dari penilik tentang perizinan itu, walaupun ada yang langsung ke Dinas Kabupaten Garut, itu kami selalu koordinasi. Contohnya di Singajaya, ini kenapa diteken? Kami ini langsung ke Bekasi, langsung ke Kabupaten Garut, tapi kami informasikan lagi, jadi penilik tidak menandatangani. Karena apa? Diberikan arahan-arahan, kalau seandainya penilik menandatangani, berarti kami pun juga siap menandatangani. Dan kalau seandainya perizinan baik harilisasi atau izin memimpin, itu kami betul-betul karunia atau kasihan ke penilik kalau seandainya data-data mulai surat tugas belum dibuat. Jadi apa yang ngejarnya usaha itu penilik. Nah, untuk ronjongan tanpa ada dasar. Oh, justru itu mulai dari sekarang mungkin kami pembinaan itu penilik yang buat izin memimpin harigasti itu disurat tugasan oleh kami supaya ada kekuatan. Nah, sebetulnya yang membuat izin ke lapangan itu staf kami. Karena staf kami terbentur sedikit, banyak kegiatan, otomatis yang tahu di lapangan yaitu penilik. Nah, untuk itu penilik disurat tugasi oleh kepala bidang. Dan ini harigasi kan, alhamdulillah kalau Pak Ud itu berjalan, Pak Ud berjalan itu penilik yang datang ke kabupaten. Pak Ud berjalan ke kabupaten itu dari usulan-usulan para penilik. Nah, setelah itu penilik disurat tugasi, walaupun persyaratan udah masuk Kabupaten Garut, kami yang bikin surat tugasnya langsung ditandatangani oleh Kabid, itu oleh staf kami tolong informasikan ke PDF-nya ke penilik supaya penilik tahu, supaya itu disimpan untuk dokumen. Amin kalau seandainya nanti diperiksa, oh ini ada buktinya. Nah, itu dari awal sepele, karena APH dituntutnya dasar naon ke lapangan, mana surat tugasnya, terkira surat tugasnya kemana gitu ngeloyong. Maka sekarang kami berusaha tertib administrasi dari harilisasi, mana persyaratannya, oh ini surat yang ditugasi siapa, terus diteken keluar izin harilisasi, kami bener satu harilisasi per bulan mengeluarkan berapa, mana yang disurat tugasi, mana penilik mana yang udah ke lapangan. Begitu sudah beres, penandatangan kami menyerahkan ke penilik, barulah di hektar. Oh iya, PK yang sudah ditandatangani yang sudah beres. Nah, itu sekarang tertib administrasi sosial lah. Seminggu bolak balik sampai malam. Tentunya administrasi harus betul-betul nilai sepele jadi besar. Ujung-ujungnya ini penilik, baik perizinan apapun. Kenapa penilik jadi kontrol? Jadi tidak ada kata-kata bukannya tertera dan lima langsung ke kabupaten gitu kan. Kami tidak akan menandatangani kalau seandainya penilik menandatangani apa itu. Nah, harus ditandatangani. Berarti ada main, ada donor. Belum tak hafal bahwa lembaga tersebut langsung ke kabupaten. Dan kami pun nanti koordinasi lah dengan kabupaten, apakah ini ditembak penilik itu oleh yang bersangkutan gitu. Ya, kami awal sepakat kepada Ibu tolong ini penilik yakin tugasnya akan berat, kami juga kita bersama-sama untuk melaksanakan nanti ke depannya. Itu tentang perizinan baik organisasi, izin memimpin, pendirian gitu. Itu ada di para penilik. Bahkan yang betul-betul datang belum tahu nanti surat tugasnya di-sharekan. Nah, itulah yang di PDF-kan itu Bapak dan Ibu di print, simpan nanti di loker, takut kemudian hari ada pemeriksaan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini yang sangat penting Bapak dan Ibu, kami rapat koordinasi dengan Komisi 4. Komisi 4 sekarang sudah menjadi nota pimpinan DPRD untuk menyurati ke Pak Bupati. Pak Bupati dituntut untuk membuat tim untuk verifikasi validasi data PAUD dan PKBM. Kenapa membuat tim? PKBM ini capek lah, bulan-bulanan
dalam artian tanda kutip dikti. Nah, Ketua Komisi 4 Pak Jacek koordinasi sering dengan kami. Nanti Pak Bupati belum meluncurkan nanti suratnya ke Disdinas Kabupaten Garut. Sebelum menerima tugas dari Pak Bupati, mungkin kami melangkah lebih jauh untuk mempersiapkan. Pertama, di bulan Juli kami mohon setelah rakor ini atau nanti besok atau Senin kami siap untuk rapat koordinasi dengan rapat dengan para panitia atau pengurus IPI, nanti informasikan ke pendidik atau pengawas. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini tentang penilaian PKBM, verifikasi validasi PKBM. Kami pengen tanggal 5 Agustus itu serentak diperiksa siswa-siswanya, kepala-kepalanya. Dulu pernah menginformasikan, periksalah dulu oleh pendidik sebelum cut-off data 31 Agustus. Kami berhasil, cuma 3 lembaga. PKBM semua kekeronjongan 31 Agustus masuk ke Dapodi. Ini jadi parios, cuman baru limbangan bahannya. Mana PKBM tidak dihargai lah pendidik. Tapi kami sekarang sudah sepakat dengan Komisi 4, timnya dengan inspektorat 2 orang, Dewan Pendidikan 2 orang. Nah, mungkin dibagi mau berapa puluh, mau berapa ratus untuk memeriksa siswa PKBM dan PAUD. Tidak ada ampun, tidak ada dihargai pendidik, semuanya kami coret kalau yang tidak ada. Bahkan nanti kesempatan bersama bisa saja yang tidak sesuai dengan pemeriksaan, contohnya yang diperiksa 50 sudah kesepakatan 50 udah ada orang-orangnya, tapi muncul nanti 31 Agustus jadi 80, yang 30 orang itu bisa mengembalikan ke kas negara, atau kesepakatan bersama izin operasional kami tutup dengan apa ya. Nah, ini betul-betul keterlibatan pendidik. Kami siap pendidik tutup. Pak, ini seharusnya dari pakainya atau Cigedung surat berita acara tutup karena dia di lapangan tidak ada, dihubungi tidak ada surat berita acara, kami tutup tidak segan-segan karena udah ada di kesepakatan, nota kesepakatan pimpinan DPRD. Itu jadi dasarnya. Yang kedua, dasarnya distrik dari Permen 8 itu untuk memantau, memeriksa ke PKBM tahanan atau distrik kerja. Apakah distrik memantau atau distrik memberikan arahan? Nah, inilah saatnya. Kenapa kemarin alhamdulillah kami mengeluarkan mengembalikan dari 40 miliar mengembalikan 5 miliar. Itu dengan hati nurani. Banyak penekanan, banyak negosiasi, waktu kami diperiksa tanggal 5, diulur-ulur di tanggal 10, tanggal 15 negosiasi, ini tidak persyaratan ada. Nah, kami juga tidak lenggereng bikin surat pernyataan kalau seandainya diperiksa oleh HPH bisa mengembalikan lagi, bisa izin operasional ditutup lembaganya. Nah, kita pecahkan Bapak dan Ibu nanti ke depan, sekarang di depan ini betul-betul kita jadwalkan 5 Agustus itu diperiksa orang-orangnya. Dari bulan Juli yang reguler pasti sudah masuk ya, baik SMP, SMA itu yang reguler udah masuk, udah pembelajaran. Nah, nanti kami akan sosialisasi dengan para PKBM PAUD, nanti dampingi dengan tim IP untuk mensosialisasikan bahwa betul-betul tanggal 5 Agustus itu diperiksa orang-orangnya. Contohnya bulan Juli yang reguler udah masuk, otomatis para PKBM PAUD itu sudah ada nama-namanya siswa. Itu boleh masukkan ke Dapodi bulan Juli, ke Dapodi masukkan. Oh, di Dapodi udah masuk 100 orang. Tanggal 5 Agustus diperiksa 100 orang, jadi 50 orang. Yang 50 orang itu ditandatangani oleh tim pemeriksa, oleh inspektorat, oleh Komisi
4 oleh Dewan Pendidikan, oleh Kabupaten Kepala Bidang. Nah itu yang jadikan bahan ke 31 Agustus rapor data jadi 50. Itu sepakat. Kalau seandainya sudah ditandatangani berita acara 50 menjadi 75, itu yang 25 di kekas negara nanti September kalau cair. Tapi sesudah 50 orang yang sudah ditandatangani oleh berita acara, tapi lembaga yang 25 orang lapor lagi ke tim pemeriksa jadi 75, itu bisa sebelum cut-off data 31 Agustus. Nah, akhirnya sakral kan, penegak semua, gitu kan? Kenapa melibatkan peneliti? Kami sudah berusaha tahun kemarin diperiksa oleh staf yang dipelontotan, staf yang diancam, kami pun diancam oleh oleh lembaga-lembaga masyarakat. Oh, duga-duga nanti dengan mau itu kali itu untuk begitu laras dari mengembalikan setengahnya jadi separapat, ancaman paling banyak. Nah untuk itu ya udah, nanti kami tahun depan akan diperiksa oleh independen, oleh pendidik, kami nyerati oleh Dewan Pendidikan, Komisi 4. Kenapa Komisi 4? Nanti tidak akan ada lembaga yang dilakukan, mudah-mudahan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Wah, saya audit, Komisi 4 juga memantau, memeriksa. Laporkan ke inspektorat juga memantau. Jadi hasil berita acara itu yang mutlak. Barulah sesudah ditandatangani oleh berita acara 31 Agustus yang sudah ditandatangani berita acara. Nanti kalau seandainya lewat yang 50 jadi 75, tadi sudah laporan menjadi 75 jadi 100, itu yang 25 di tim Dapodi Kabupaten dicoret semua. Jadi yang harus ada data-data itu harus dari berita acara Bapak dan Ibu tim pemeriksa. Nah kami kebayang, insya Allah kami akan menganggarkan PAUD PKBM mudah-mudahan 1 juta untuk ke lapangan. Tapi mohon maaf lah, kalau seandainya nanti 100 juta ya? 100 juta PKBM, PAUD 100 juta untuk ke lapangan Bapak dan Ibu ya. Insya Allah akan dianggarkan supaya nanti betul-betul bahwa peneliti bisa dihargai, gitu kan. Kami juga tidak akan menandatangani kalau seandainya peneliti tidak menandatangani. Itu pertama. Terus yang selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah ini kita petakan mana yang poin-poin diperiksa itu. Nanti Bapak dan Ibu sudah menerima asapnya. Mungkin kami dengan mohon Pak Ketua IPI dengan pengurus IPI kita pecahkan mana saja yang harus diperiksa. Contohnya buku kleper di PKBM itu tidak ada. Apakah itu sekolahan atau warning? Nah kita laporkan saja. Oh ini sekolah tersebut tidak ada buku kleper, tidak ada buku itu, baik PAUD maupun PKBM. Nah itu laporkan mana poin-poinnya. Kami tutup sampai tanggal 25 pemeriksaan. Karena 25 sampai 31 Agustus itu bisa saja mengeluarkan yang nakal-nakal. PKBM sudah disepakati berita acara dari 50 menjadi 75, 25-nya itu dicoretan oleh tim operator kabupaten nantinya. Itu waktunya tanggal 25. Udah cut pemeriksaan, sudah tidak ada lagi pemeriksaan. Tapi kalau seandainya sebelum cut-off data 31 Agustus ada 5 orang Pak penilai ini nambahan ya datang 5 orang, itu boleh, orangnya ada, ijazahnya ada, kakaknya ada, boleh, berarti nambah dari berita acara gitu ya. Jadi kebayang sebulan apakah ini tercukupi oleh pendidik atau tidak, atau menambah pasukan ngambil dari pengawas TK, karena ini serentak. Nanti pemetaannya
kami koordinasi dulu dengan Bapak dan Ibu, apakah Kadungora Leles disatukan di Kadungora 2 kecamatan Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja sedikit PKBM-nya satukan di mana gitu. Pakenjeng itu 1 kecamatan dengan pemulihan di Pakenjeng kita periksa khusus Pakenjeng, Bumbulan, Mekar Mukti, Pamempe itu tim pemeriksa dari utara. Kami silang. Berapa mobil, berapa puluh yang tim pemeriksa, kami khusus yang Pakenjeng, Bumbulan, Pemulihan Caringin, Pamempe itu tim pemeriksa dari utara. Supaya tidak ada kedekatan-kedekatan. Baik, dari utara kami silangkan per kecamatan. Kecamatan Kadungora, Leres itu memeriksa lebih go baju resmi, gitu kan? Jadi tidak ada kedekatan transparansi. Kenapa ini diperiksa? Ini bulan-bulanan. Ayo laporan-laporan, tapi seadanya dari PKPH. Kenapa? Ini dari periksa orang-orangnya. Masalah persyaratan mah banyak itu. Di Cicalengka percis, ijazah percis, kakak percis juga asli, manipulasi. Ini selamat kasus bank yang ada di Limbangan. Situ cair 150 juta, kakaknya asli, KTP-nya asli, tapi situ tidak tahu menandatangani. Nah itu kejaksaan lebih paham, lebih tahu. Untuk kejaksaan yang duluan, kamu saat ini kami menutup mata. Di selatan itu paling banyak yang fiktif. Persyaratan ijazah difotokopi, tulis tangan, kami bukannya menutup mata. Itulah kegiatan yang kemarin menjadi tahun nanti sekarang, insya Allah tidak akan berbuat seperti itu. Tapi dengan ada gebrakan ini, 37 lembaga itu sudah ada yang menutup izin operasional. Karena apa? PKB bisa disoroti, imbasnya ke PAUD dan ke SPS, ke Kober dan SPS imbasnya. Kenapa SPS dan Kober? Itu dari 0 tahun. Apakah ini anaknya ada? Tidak ada. Pak Kadis mencabut izin operasional beberapa SPS, Kober itu dicabut karena fiktif diwai. Imbas dari PKBM fiktif, wah SPS di 0 tahun gitu kan ya, kemana ibu kurang kali kegiatan sama ya dengan posyandu gitu kan. Nah itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau seandainya ini pemeriksaan, nanti poin-poinnya akan dimusyawarahkan apa saja yang harus diperiksa. Kita musyawarahkan bersama. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini sudah ketentuan, ini saklek. Kalau seandainya itu langsung berdakwah di 31 Agustus tanpa sepengetahuan dan berita acara, itu bisa bisa uangnya dikembalikan ke negara, dan bisa saja kesepakatan Pak Dewan, Inspektorat, ini nakal lagi bikin operasi bisa dicabut. Nah itu. Jadi betul-betul sangat ini mah tidak ada ampun, tidak ada apapun, tidak ada menghargai bahwa lembaga tersebut sudah diperiksa. Kenapa diperiksa Agustus? Supaya nanti September yang menerima bos itu sesuai dengan catatan yang ada di berita acara. Tadinya kami mau memeriksa September, karena diperiksa September 31 Agustus itu ditutup, tidak akan mungkin nakal masuk tanya pengen September. Karena kalau diperiksa September itu capek semuanya. Kenapa capek semuanya? Uang harus membalikan ke negara, harus membuat surat pernyataan, STS, lapor ke BPKAD, lapor ke Inspektorat. Nah itu yang lebih susahnya. Jadi kami sudah koordinasi dengan Inspektorat, sudah koordinasi dengan kementerian, bahwa diperiksa udah aja sebelum kantor data. Nah itu tadinya kami supaya tenang gitu kan, kayak mau licik gitulah, diperiksa iya, ayo masukkan ke dapur ini sebelum kantor data kaboro-boro dengan lembaga 31 Agustus. Kami nanti kesepakatan tanggal 25 kami tutup 25. Yang nakal yang lain-lain itu bisa kami cabut atau kembali lagi ke kas negara. Nah itu Bapak dan Ibu, tentang pemeriksaan nanti harus serempak Bapak dan Ibu memeriksa ke PKBM dan PAMU. Nah ini pun
nanti kemarin dapat di Bapeda itu bisa kelihatan jumlah siswanya. PKBM A paket A berapa, paket B berapa, paket C berapa. Karena yang sekarang diperiksa itu semua warga belajar. Kalau tahun depan itu cuma PPDB aja yang diperiksanya, karena yang sekarang sudah diperiksa. Nah itu Bapeda meminta jumlah siswanya, bahkan kena. Itu ada laporan-laporan nanti direkam oleh IPI, oleh pengurus per kecamatan PKBM ini paket A sekian, paket B sekian, paket C sekian dari umur 24 tahun ke bawah. 20 tahun 4 ke atas itu ada catatan paket A, paket B, paket C berapa jumlahnya. Itu untuk mendata IPM Kabupaten Garut. Bahkan nanti ke depannya Pak Bupati akan menganggarkan untuk dua Pomda untuk 24 tahun ke atas. Nah, bahannya di situ. Persyaratannya ijazah asli, kakak asli itu di-scan, ada di rekapan. Nah itu Bapak dan Ibu. Ini membantu semuanya PAUD, nanti ada data-datanya. Data ini berarti untuk berlaku statistik 5 tahun ke depan masa jabatan Pak Bupati Pasakur. Baik, maka Bu, jumlah siswa ada di pendidik yang di lapangan, kebutuhan RKB, rehab, AP dalam, AP luar ada di pendidik. Jadi kami berkolaborasi, kita bareng-bareng bekerja, dan ini tuntutan juga dari Pak Bupati. Karena mohon maaf, kerja pendidik sejauh mana gitu. Oh tidak dihargai, akhirnya mah bukannya jingsi nanti gitu ke para PKBM dan PAUD. Itu harus ada tes-tesan dari para pendidik. Kami pun juga nanti nerima, makasih ini sombong gue ke kabupaten tanpa ketahuan, boleh lah kami tegur. Insya Allah kami akan kembalikan lagi ke pendidik. Begitu kepada Ibu. Nah, yang selanjutnya mohon masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, boleh kita tanya jawab dari masukan-masukan dari Bapak dan Ibu. Nanti ke depannya apakah bergerak nanti di juri, kami pengennya besok rapat dengan pengurus IPI, sudah besok udah menciptakan persyaratan-persyaratan bulan Juli, pengen sosialisasi yang ada di PAUD sebar kecamatan, sosialisasikan supaya lembaga tersebut ke luas gitu kan. PKBM baik, PKBM juga sama. Perayon kami perayon akan menginformasikan, mensosialisasikan bahwa nanti tanggal 5 Juli diperiksa semuanya harus siap. Nah itu, yang mudah-mudahan dengan sosialisasi tersebut juga lembaga pada mengerti, lembaga paling sedikit, yakin. Nah nanti PAUD yang 10 orang berkurang dari 10 orang, manajer aja, tutup lah, ya. Ini PKBM dari sekarang ada 37 yang udah keluar karena sholat di Parisa. Berarti ada apa ini? Cuman gebrakan seperti ini, bukan gebrakan, itu mulai ke gitu. Ya, mudah itu. Ya baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami buka dulu acara, nanti tanya jawab, ya, atau tanya jawab itu bukan. Tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi IPI Pendidik Kabupaten Garut secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti mohon tanya jawabnya, masukan-masukan dari kami, Bapak dan Ibu, orang tua kami, guru kami, perlu kami masukan-masukan dari Bapak dan Ibu. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.